Perkenalkan, nama saya Yohana Veronica Pauno atau saya dipanggil Yohana. NPM saya 1851035. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas individu atau kuis dari hukum lingkungan dengan nama dosen saya Miss Winda. Nah, beliau memberikan 3 soal dan harus dijawab melalui video. Kali ini soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hukum lingkungan. Hukum lingkungan menurut saya, hukum lingkungan itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk-makhluk hidup yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian soal nomor 2 adalah asas hukum lingkungan serta peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Nah, yang akan saya jawab yaitu perbandingan asas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai UU PLH dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Perbandingannya terletak pada beberapa pasal, yaitu menurut pasal 1 ayat 10, ketentuan umum mengenai pengertian sumber daya. Sementara di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pasal 1 ayat 9-nya yaitu ketentuan umum mengenai pengertian sumber daya. Lalu adapun di pasal 1 ayat 21 tidak ada mengenai AMDAL, sementara di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 ada dibahasnya mengenai ketentuan umumnya mengenai AMDAL. Kemudian di pasal 1 ayat 2, sementara di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1907 ada dibahasnya mengenai pencemaran lingkungan. Sedangkan di dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Adapun di pasal 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, di pasal 3 ada membahas mengenai asas, yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan beberapa asas, yaitu asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, dan asas manfaat, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia yang ada di Indonesia. Sementara di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di pasal 2-nya mengenai asas itu dibahas adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, dan ekoregion, serta adanya keanekaragaman hayati, adanya membayar pencemaran lingkungan, partisipatif, kearifan lokal, dan tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang ada di dalam pasal 4 ada dibahas mengenai tujuan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, yaitu terbagi atas beberapa part, yaitu yang pertama tercapainya keselarasan, lalu yang kedua terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak lingkungan dalam membina lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini.
Dan keempat, tercapainya kelestarian fungsi dari lingkungan hidup. Yang kelima adalah terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Kemudian perbandingannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan kalau tadi di pasal 4, kalau sekarang dia berada di pasal 3 mengenai tujuan, yaitu pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Kemudian menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Lalu yang bagian ketiganya menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem lingkungan hidup. Lalu ada yang keempat, menjaga kelestarian fungsi dari lingkungan hidup. Lalu yang kelima adalah mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dari lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir adalah menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini maupun untuk generasi-generasi di masa depan. Kemudian ada soal nomor 3, yaitu hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Jawabannya adalah hak dan kewajiban atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi setiap manusia ataupun setiap individu di dalam masyarakat, sebagaimana yang pernah diatur dalam pasal 28H Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, baik lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di dalam pasal 65-nya ada mengatur 5 hak atas lingkungan hidup. Yang pertama, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup yang baik. Yang ketiga, setiap orang berhak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana-rencana usia. Lalu yang keempat, setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan tata pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dan yang terakhir adalah setiap orang berhak melakukan kemudian yang terakhir adalah setiap orang berhak melakukan pengajuan atau pengaduan atas dugaan adanya tindak pencemaran atau perusakan di daerahnya yang merugikan lingkungan hidup mereka, sehingga merusak lingkungan yang tadinya hidup yang baik menjadi buruk karena adanya pencemaran baik dari misalnya limbah PT atau sampah-sampah yang dibuang ditumpuk di sekitar area mereka. Kemudian itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.